Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Masih bersama Lisna yang akan melanjutkan cerita dari novel Anak Kembar Sang Miliarder yang Disembunyikan. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak bersama-sama. Selamat mendengarkan. Tiba-tiba tim medis dan kepolisian menghampiri. Sudah waktunya untuk membawa Lois ke rumah sakit. Ketegangan di antara mereka pun terjeda. Kara menemani si kembar di ambulans, sedangkan Frank menyusul dengan hipercarnya bersama sang asisten. Sementara itu di tempat lain seorang pria berbadan tegap membungkuk ke telinga tuannya. "Tuan, anak-anak kembar itu telah ditemukan. Saat ini mereka sedang menuju Garcia Hospital." Rohan menaikkan alis mendengar laporan Sean. Bibir bawahnya perlahan bergerak maju. "Mereka selamat?" Tanyanya lebih menyerupai gumaman. "Selamat tuan. Anak perempuan hanya luka ringan, sedangkan anak laki-laki perlu mengganti gips. Ternyata sebelumnya dia mengalami fraktur tulang." Raut si pria tua bertambah redup. "Bagaimana dengan penculiknya?" "Dia berhasil kabur. Dan cucuku, tuan muda, juga sedang menuju rumah sakit." Rohan mengangguk-angguk, matanya menyipit. Beraninya gadis itu merusak kesepakatan. "Perlukah kita bertindak sekarang, tuan?" Si pria tua melirik Sean. Lengkung bibirnya agak miring dan misterius. "Kita pantau saja dulu. Penyerang itu masih di luar sana. Siapa tahu tujuanku tercapai tanpa perlu mengotori tangan." Beberapa menit berlalu. Frank masih terus menatap ambulans di depan. Jemarinya sesekali mengetuk bagian bawah jendela. "Aku sudah mengajak mereka untuk menginap di mansionku." Ia tiba-tiba mendesah lirih. Jeremy melirik tipis. Dan hasilnya sesuai dugaan, Kara menolak. Sang asisten berkedip-kedip sejenak. Ia ragu apakah bosnya butuh tanggapan. "Lalu, apakah saya masih harus membujuknya?" Aku sungguh tidak mengerti isi pikirannya, Jeremy. Dia bahkan mengarang cerita tentang adopsi. Dia pikir aku percaya. Dia bahkan menghasut anak-anak untuk tidak berpihak padaku. Padahal Emily jelas-jelas menyukaiku. Mengapa dia segigih itu ingin menjauhiku? Suara Frank meledak. Ia jelas tidak peduli dengan pertanyaan asistennya tadi. "Mungkin..." Jeremy menaikkan alisnya sedikit. "Anda perlu mempelajari kehidupannya, tuan. Bukankah kita lebih mudah memahami orang lain saat mengetahui penderitaan yang dialaminya?" Frank menoleh dengan tatapan tajam. "Kau berani bilang begitu? Kau sendiri yang menyembunyikan keberadaan anak-anak dariku. Sekarang, ceritakan semuanya. Jangan ada yang ditutupi lagi." Alih-alih merasa bersalah, Jeremy malah mengangkat sudut bibir. "Anda sudah siap. Seingat saya, Anda takut mengetahui kesulitan yang dialami Kara. Anda sudah siap menanggung penyesalannya." Nafas Frank sontak tertahan. Kekesalannya telah dipadamkan oleh kegetiran. Setelah menggetakkan geraham, ia bergumam. "Memangnya apa yang sudah dialami Kara?" "Bukalah tas saya, tuan." Mata Frank melebar. Dalam sekejap ia meraih tas sang asisten dan mengeluarkan sebuah map. "Apa ini?"
Secari kertas sudah berada di tangannya. Di sana tertulis 2 alamat email beserta passwordnya. Akun media sosial Kara Martin yang sudah dinonaktifkan, dan akun backup foto si kembar. Lihatlah, tapi jangan sekarang. Anda akan malu jika menangis di depan saya. Frank mengerjap rautnya kaku. Kau pikir aku secengeng itu? Namun sedetik kemudian ia menutup map. Jeremy diam-diam mengulum senyum. Setibanya di rumah sakit, Kara tidak mengizinkan Frank masuk. Pria itu hanya melihat Lois dari balik jendela, mengamati betapa erat bocah itu menggenggam tangan sang ibu. Dadanya sesak. Ia juga ingin duduk di sana menemani Lois dan menghapus ketakutannya. Tuan baik hati, apa yang kau lakukan di sini? Frank sontak menoleh. Ternyata seorang gadis mungil sedang mendongak menatapnya dengan mata bulat. Di sampingnya sang nenek berdiri dengan wajah lelah. Emily, Nyonya Martin. Susan tersenyum kecil. Tuan Harper, bolehkah saya menitipkan Emily sebentar? Saya perlu membeli makanan. Alis Frank sontak meninggi. Ia melirik sang asisten. Jeremy. Pria bejas itu bergegas menghampiri Susan. Apa yang ingin Anda pesan, Nyonya? Saya dengan senang hati membelinya untuk Anda. Oh, tidak perlu, Tuan. Sela Susan sigap. Terima kasih, saya bisa membelinya sendiri. Kami sudah terlalu banyak merepotkan kalian. Kalau kalian tidak keberatan, bisakah kalian menemani Emily sebentar? Si gadis mungil tersenyum simpul. Tampak jelas bahwa itu adalah idenya. Ada yang mau kubicarakan denganmu, Tuan baik hati. Kamu mau mengobrol lagi denganku? Hati Frank seketika menghangat, lengkung bibirnya pun mengembang. Sembari menyambut tangan Emily, ia mengangguk. Dengan senang hati, Tuan Putri. Seperginya Susan, Frank mengajak Emily ke bangku panjang di sisi koridor. Ia mendudukannya di sana lalu menekuk sebelah lutut. Jadi, apa yang mau kamu bicarakan, Nona manis? Tanyanya sembari menyelipkan rambut Emily ke belakang telinga. Aku sudah bilang kalau aku akan mendukungmu. Sekarang, mumpung tidak ada Lois dan Mama, aku akan membelimu beberapa tips. Frank tergelitik oleh cara bicara Emily. Ia mengulum senyum dan mencubit pipinya. Tips apa yang mau kamu berikan kepadaku? Lois itu suka dengan mobil, robot, drone, semua hal yang keren. Dia juga bermain lubik dan game cucun-cucun. Kalau kau celing membelinya barang-barang itu, dia pasti menyukaimu. Frank berkedip hangat. Begitukah? Emily mengangguk tegas. Iya, selain itu, dia paling tidak suka diatur atau diomeli. Dia benci orang-orang sombong dan galak. Karena itu, seharusnya tidak sulit membuatnya suka padamu. Kamu Tuan baik hati, kamu hanya perlu lebih sering bermain dengannya. Dia juga suka dipuji. Raut sang pria seketika menegang. Ia tersentil oleh pernyataan Emily. Dirinya sombong dan galak. Ia tentu harus berubah demi anak-anak. Baiklah, desahnya canggung. Aku akan mencatat itu. Ada lagi yang belum ku ketahui. Emily menggembungkan pipi dan mengerutkan alis. Sesaat kemudian ia berkata ragu. Ada, tapi
Tapi kulasa itu bukan masalah bagimu. Apa itu? Tiba-tiba Emily mencondongkan kepalanya ke depan, sebelah tangannya terangkat di samping mulut. Lois tidak juga membicarakan tentang papa kami. Dia berpikir kalau papa kami adalah orang jahat. Tapi kamu tidak mungkin mengungkit tentang papa kami, kan? Frank kini mematung, keringat dingin mulai mendesak pori-porinya. Papa kalian orang jahat? Emily mengangguk kecil, matanya mulai memantulkan lebih banyak cahaya. Mama bilang papa kami sudah meninggal, tapi kami tidak percaya. Kami tidak pernah pergi ke kuburannya. Jadi aku dan Lois berpikir kalau papa pasti pergi meninggalkan mama. Dia membiarkan mama bekerja keras membesarkan kami sendirian. Pundak Frank pun turun, beban dalam hatinya terlampau berat untuk ditanggung. Kamu juga berpikir papa kalian jahat. Bukankah kamu bilang selalu menantikannya? Emily tertunduk lesu. Kalau papa orang baik, dia tidak mungkin hilang. Dia pasti ada di sini bersama kami. Jadi, aku setuju kalau papa orang jahat. Tiba-tiba gadis mungil itu menatap Frank lewat sudut atas matanya. Bibir bawahnya yang maju mulai gemetar. Tapi aku juga mau seperti anak-anak lain yang punya papa. Aku mau bermain dan tertawa bersama seorang yang kami panggil papa. Karena itu, aku berharap papa datang. Frank tak sanggup lagi menahan gejolak dalam dada sebelum ia mendengar lebih banyak. Sebelum air matanya tak tertahan, ia merengkuh Emily. Maaf, ucapnya tersekat. Maaf kalau kalian harus mengalami semua ini. Emily sesungguhnya hampir menangis, namun karena pria favoritnya memeluknya seerat itu, ia hanya mencebik. Dengan tangan mungilnya, ia mengelus-ngelus punggung sang CEO. Kamu tidak perlu melacak bercala, Tuan baik hati. Itu bukan salahmu. Kalau kamu bisa menjadi papa kami, aku justru senang. Aku tidak perlu menunggu papa kandung kami datang, karena sudah ada kamu. Frank tidak mampu lagi bicara. Ia terpejam menyandarkan dagunya pada pundak mungil sang gadis. Rasa bersalahnya semakin berkecamuk dalam dada. Ketika kembali ke kantor, Frank sama sekali tidak bisa fokus. Suara Emily terus terngiang dalam telinga. Otaknya tak bisa berhenti bertanya kehidupan macam apa yang telah dilalui Kara dan si kembar. Karena itu, begitu tiba di mansionnya, Frank langsung membawa map ke ruang kerja. Di hadapan komputernya, ia mendesak berat. Detak jantungnya telah naik hingga ke kerongkongan. Kuharap mereka tidak terlalu menderita. Ia pun masuk ke media sosial Kara. Tanpa terduga, senyum lebar Kara langsung menyambutnya. Kerut alis Frank pun terurai. Hampir di semua foto keceriaan itu terabadikan. Ternyata dia masih bisa lebih cantik dibandingkan sekarang. Frank mengulum senyum dan melanjutkan penelusuran. Ada banyak foto di sana. Kara bersama sang ibu, Kara bersama teman-temannya, dan Kara bersama seorang pria yang tak pernah menampakkan muka. Dalam sekejap ekspresi Frank berubah drastis. Ia sadar bahwa gambar-gambar itu diambil saat kehidupan Kara masih normal. Dengan kata lain, pria itu adalah calon suami yang meninggalkannya secara keji.
Inikah Phoenix Miller? Dia mendengus jijik. Kara tidak seharusnya menempatkan laki-laki brengsek ini dalam sosmed ataupun hidupnya. Dengan raut kusut, Frank mengamati unggahan yang tersisa. Begitu layar tidak bisa dikulir lagi, ia kembali ke foto terbaru. Dalam potret itu, sebuah cincin berlian tampak berkilauan di jari manis Kara. Mungkinkah ini alasan dia memasang dinding tinggi untukku? Dia masih mencintai si brengsek ini. Wajah Frank meredup selang perenungan singkat. Ia menggeleng cepat. Kara tidak sebodoh itu. Mustahil dia menyimpan rasa untuk laki-laki yang sudah dengan sengaja mempersulit hidupnya. Phoenix Miller itu 100 kali lebih buruk dariku. Sambil menarik nafas berat, ia beralih ke akun backup foto. Namun setelah menginput alamat dan password yang diberikan Jeremy, ia malah bergeming. Apakah jawaban yang kucari ada di sini? Penderitaan Kara dan anak-anak terekam dalam akun ini. Frank tanpa sadar menelan ludah, lompatan jantungnya mengingatkan mentalnya agar bersiap. Kenapa aku jadi pengecut begini? Frank mengusap wajah dengan menggeleng tipis. Aku Frank Harper. Aku tidak pernah gentar menghadapi apapun. Sedetik kemudian telunjuknya menekan tombol enter. Daftar ratusan gambar langsung memenuhi layar. Dengan satu klik foto-foto itu terurut dari yang terlama. Begitu membuka foto pertama, pertahanannya langsung goyah. Ia bahkan nyaris tidak bisa bernafas. Kara tampak kurus meskipun perutnya agak menggendut. Ia memang tersenyum, tetapi kantong matanya melukiskan kepedihan. Di foto kedua, berat badannya bahkan berkurang drastis. Riasan tipis di wajahnya tak mampu menutupi lelah, dan yang lebih menusuk hati, ia mengenakan seragam pelayan restoran. Kara bekerja saat hamil. Frank sontak mendongak dan menghela nafas. Ia berharap tekanan dalam dada dapat berkurang, namun desakannya malah mendatangkan air mata. Kalau saja aku tidak meninggalkannya, dia tidak perlu banting tulang begini. Frank menelan ludah, tetapi mulutnya kering. Kerongkongannya kini terasa pedih. Sambil mengepalkan tangan, ia berusaha untuk tetap tegak dan menyimak foto-foto berikutnya. Kara sempat beberapa kali berganti seragam sebelum akhirnya mengenakan pakaian rumah sakit. Ia tampak sangat pucat dengan mata yang memerah. Frank tak sampai hati melihatnya. Ia tahu itu adalah detik-detik sebelum Kara melahirkan si kembar. Aku seharusnya menemaninya di sana. Tapi apa yang kulakukan? Sambil mengembuskan kepedihan, Frank kembali menjatuhkan telunjuk. Ia pikir beban dalam hatinya dapat berkurang setelah foto itu berlalu. Namun ternyata ia salah besar. Pandangannya mulai kabur. Selang 2 detik air mata tak lagi tertahankan. 2 bayi dalam gambar telah mencincang halus hatinya. Lois dan Emily sedang berbaring dalam inkubator. Tubuh mereka sangat kecil, apalagi bayi yang mengenakan topi pink. Matanya terpejam erat seperti enggan melihat selang dan kabel di sekeliling mereka. Aku seharusnya berada di sana. Aku seharusnya menjaga mereka dari ketakutan. Tapi kenapa aku malah mengabaikan mereka? Kenapa? Frank tertunduk dan mengepalkan tangan. Untuk pertama kalinya dirinya terperosok ke dalam jurang kesedihan yang begitu dalam. Ia terus terjatuh dan terjatuh tanpa menemukan dasar untuk berpijak.
Ketika paru-parunya tidak kuat lagi menahan sesak, ia membanting tinju ke meja. Sudah cukup. Matanya penuh guratan merah. Mereka sudah cukup menderita. Secepatnya aku harus membawa mereka pulang. Harus. Kara tidak boleh lagi menolakku. Tanpa membuang waktu, ia meraih kunci mobil dan pergi ke rumah sakit. Tim pengawal yang berjaga di Mansion kebingungan melihat kepergian bos mereka, sama seperti tim pengawal yang berjaga di depan kamar Lois saat ia tiba di sana. Tuan, sapa Philip berbisik. Pengawal lain ikut menundukkan kepala. Mereka tidak berani mengomentari mata si bos yang memerah. Bagaimana? Suara Frank serak. Semua aman terkendali, bos. Jeremy dan para pengawal baru sedang pergi mengantar Nyonya Martin. Si kembar tadi masih tertawa-tawa bersama Nona Martin. Tapi sekarang mereka sepertinya sudah tidur. Frank mengangguk sedetik kemudian ia melangkah masuk tanpa suara. Pilih benar si kembar memang sudah berbaring dengan mata terpejam. Emily mungkin merasa hampa tanpa Yemon. Ia memeluk lengan sang kakak. Lois tampaknya tidak keberatan, ia terlelap dengan mulut yang sedikit menganga. Sudah berapa malam kulewatkan tanpa melihat wajah polos mereka. Frank menarik nafas berat, penyesalannya baru saja berlipat ganda. Dengan tatapan redup ia menoleh ke samping. Kara sedang tertidur di sofa. Pakaiannya sungguh sederhana, sangat kontras dengan yang terlihat di akun media sosialnya. Frank pun mendekat. Sesaat kemudian ia menekuk lutut agar dapat mengamati wajah Kara tanpa membungkuk. Bebanmu sangat berat, tapi kenapa kau bersikeras menanggungnya sendirian? Dengan sangat lembut telunjuk Frank menelusuri rambut Kara. Ia memang takut kehadirannya diketahui. Namun gejolak dalam dada terus memaksa. Sepertinya aku sekarang mengerti kenapa kau begitu membenciku. Hidupmu benar-benar hancur karena aku. Setelah mendesah samar, Frank membenamkan bibirnya di kening Kara. Ia ingin mengirimkan maaf lewat situ. Penyesalan, cinta, semua yang tak sanggup ia nyatakan dalam kata-kata. Saat kembali membuka mata, hanya harapan yang bisa ia bisikan. Tolong, beri aku kesempatan untuk menebus kesalahan Kara. Aku bersumpah tidak akan meninggalkanmu lagi.